Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kita berjumpa lagi dalam pelajaran Sekolah Sabat 5 Menit GMHK Menteng. Dan pada saat ini saya akan membawakan ringkasan pelajaran hari Rabu sampai dengan Jumat dari judul besar Pandangan Dunia Alkitabiah, yaitu pelajaran ke-12 dari Sekolah Sabat kita. Dan subjudul yang akan saya bahas adalah pertama adalah tuntunan roh. Ini pelajaran kita pada hari Rabu. Di sana dikatakan di dalam Roma 5 ayat 5, Yohanes 16 ayat 7 sampai 11, Yohanes 16 ayat 13, Matius 28 ayat 18 sampai dengan 20 menyatakan bahwa kita umat-umat Tuhan memiliki satu tugas, yaitu menyampaikan pekabaran Injil ke seluruh dunia sebelum kedatangan Kristus yang kedua kali. Dan untuk itu Kristus ketika dia naik ke sorga, dia meminta kepada Allah Roh Kudus untuk diberikan kepada murid-murid pada saat itu, untuk supaya murid-murid dapat bekerja untuk melakukan pekabaran Injil ke seluruh dunia. Dan ini juga berlaku bagi kita yang hidup pada zaman ini. Kita membutuhkan Roh Kudus untuk boleh melakukan pekerjaan Allah, yaitu pekerjaan penyelamatan, menyampaikan pekabaran, dan menjadi saksi bagi Kristus dimanapun kita berada. Untuk itu umat-umat Tuhan dihimbau untuk selalu meminta curahan Roh Kudus setiap hari, setiap saat, agar kita boleh dikuasai oleh Roh Kudus hati dan pikiran kita, sehingga tindak tanduk kita selalu memancarkan kasih Kristus, sehingga melalui itu kita boleh merangkul banyak jiwa-jiwa yang belum kebenaran untuk datang kepada Kristus. Dalam satu cerita di pelajaran hari Rabu dari Kisah Para Rasul 8 ayat 4 sampai dengan 24, di sana diceritakan mengenai Filipus yang datang di Samaria. Di Samaria pada waktu itu ada seorang tukang sihir yang bernama Simon. Dia sangat terkenal di kota itu dengan segala tindak tanduknya melakukan sihir, sehingga orang-orang penting di sana, bahkan semua rakyat di sana, mengatakan bahwa orang ini besar kuasanya. Tetapi ketika Filipus datang ke tempat itu dan dia melakukan banyak hal untuk menyampaikan pekabaran mengenai Kristus Sang Mesias dan menyembuhkan banyak orang, melakukan mukjizat di sana, sehingga banyaklah orang-orang di Samaria yang menyerahkan dirinya untuk dibaptis kepada Filipus. Dan Simon sendiri juga menjadi percaya, Simon tukang sihir, dan sesudah dibaptis ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda mukjizat-mukjizat besar yang terjadi. Di pada ayat 14 dikatakan di sana, ayat 14, ayat 15, Petrus dan Yohanes pun datang ke situ karena melihat perkembangan pekabaran yang besar di Samaria. Di ayat 16 dikatakan sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Ya. Kemudian keduanya, Petrus dan Yohanes, mereka menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Dan ketika Simon melihat itu, dia pun ingin mendapatkan Roh Kudus itu, ya. Tapi dia melakukan dengan cara yang salah. Dia katakan di sana, dia menawarkan uang kepada mereka dan berkata, berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku ke atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus. Ya. Tetapi Petrus berkata kepadanya apa? Binasalah kiranya uangmu bersama-sama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Jadi di sini dikatakan Roh Allah akan turun kepada murid-murid yang bersedia untuk melakukan pekerjaan ini. Berarti kita harus mempersiapkan diri kita, baru kita meminta Roh Kudus, supaya ketika Roh Kudus itu datang, Roh Kudus itu boleh bekerja dalam hati dan pikiran kita, sehingga kita boleh menjadi saksi bagi Kristus. Dan ketika itu terjadi, kemudian Filipus dan Simon keduanya bersaksi dan memberitakan firman Tuhan di seluruh Samaria. Jadi di sini diingatkan kepada kita sebagai umat-umat Tuhan, kita harus selalu memohon Roh Kudus agar kita boleh ikut menjadi umat-umat Allah, anak-anak Allah yang boleh menyampaikan pekabaran untuk mempersiapkan umat-umat Allah bagi kedatangan Kristus yang kedua kali. Karena dalam
awal daripada pelajaran ini dikatakan bahwa pada akhir zaman sebelum kedatangan Kristus akan banyak pengajaran-pengajaran palsu, ya, dalam banyak hal. Untuk itu kita dipersiapkan untuk boleh memahami firman Tuhan dengan baik dengan tuntunan Roh Kudus, sehingga kita boleh menyampaikan kebenaran itu dengan nyata kepada setiap orang yang kita jumpai. Pada bagian hari Kamis dikatakan bersedia bagi kedatangannya. Kita harus bersedia bagi kedatangannya. Kita harus bersedia selalu. Untuk itulah kita harus memenuhi beberapa panggilan, beberapa ketentuan, terutama yang ada dalam 2 Petrus 3 ayat 14 dan 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai dengan 3. Di sana dikatakan bahwa kita harus hidup benar, harus hidup suci, ya, untuk selalu menyerahkan diri ke dalam tuntunan Roh, agar kita boleh dipersiapkan untuk menyambut kedatangan Kristus yang 2 kali. Dari perspektif Alkitabiah, waktu keselamatan selalu hari ini, ya. Karena itu dikatakan kita harus meminta kecurahan Roh Kudus setiap hari, karena kita harus merasa waktu keselamatan itulah cuma hari ini. Jangan pikirkan hari esok, ya. Di sini juga dikatakan dan lebih banyak lagi, kecuali jika pengalaman perubahan besar terjadi, kita akan terus menjadi seperti sekarang ini. Waktu itu sendiri tidak dapat mengubah mereka yang belum bertobat, kecuali seseorang terus tumbuh dalam kasih karunia dan terus maju dalam iman. Jika tidak, kecenderungannya adalah jatuh menjadi keras, skeptis, sinis, bahkan tidak percaya. Jadi kita harus adakan perubahan hari demi hari, ya. Kita melakukan pekabaran itu setiap hari dalam kehidupan kita, seolah-olah hari ini adalah hari terakhir bagi hidup kita. Dan untuk merangkum semua pelajaran ini, saya mengambil satu tulisan dari Ellen G. White di dalam Sign of the Times Oktober 20 tahun 1887. Ini ringkasannya di sini dikatakan, jalani kehidupan iman hari demi hari. Jangan menjadi cemas dan tertekan tentang waktu kesukaran. Dan dengan demikian memiliki waktu sulit sebelumnya. Jangan terus berpikir saya khawatir, saya tidak akan tahan pada hari ujian yang besar itu. Anda harus hidup untuk saat ini, untuk hari ini saja. Besok bukan milikmu. Hari ini Anda harus mempertahankan kemenangan atas diri sendiri. Hari ini Anda harus menjalani kehidupan doa. Hari ini Anda harus berjuang dalam pertarungan iman yang baik. Hari ini Anda harus percaya bahwa Tuhan memberkati Anda. Dan saat Anda memperoleh kemenangan atas kegelapan dan ketidakpercayaan. Jadi di sini dikatakan kita harus selalu lakukan ini hari demi hari. Memohon Roh Kudus Tuhan ada dalam hidup kita, dalam diri kita, sehingga kita boleh menyaksikan Kristus dalam kehidupan kita untuk menyelesaikan misi Kristus, untuk menjangkau jiwa-jiwa untuk dibawa bagi kedatangan Kristus yang 2 kali. Nanti kita boleh diskusikan pelajaran ini di kelas kita masing-masing. Kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, supaya kita semua lebih memahami bagaimana kita mendapatkan Roh Kudus itu. Kita bagaimana perubahan yang kita dapatkan apabila Roh Kudus itu menguasai hati dan pikiran kita. Kita boleh dipersiapkan bagi kedatangan Kristus yang 2 kali. Demikianlah pelajaran Sekolah Sabat 5 menit kita pada saat ini. Semoga kita semua diberkati Tuhan. Sekolah Sabat bersemangat. Semua terlibat, jangan terlambat. Tuhan Yesus memberkati. Amin.